Malam ini aku sudah sampai di rumah nenekku yang ada di desa. Terakhir kali aku kesini sekitar umur 5 tahun, ya karena jarak rumah dan nenek jauh. Dan orang tuaku juga sangat sibuk. Aku suka dengan suasana desa, apalagi rumah nenekku banyak sekali pepohonan yang membuat udara semakin sejuk. Nenek, mama, dan papaku sudah tidur, tapi aku tidak bisa tidur. Aku sangat terganggu dengan lukisan besar milik nenekku. Lukisan itu seram, terlihat seperti monster. Lalu aku memaksakan diri untuk memejamkan mata. Akhirnya aku bisa tidur juga. Tapi anehnya ketika aku bangun, lukisan itu tidak ada, melainkan jendela besar yang mengarah ke hutan. Aku sedang sendiri di rumah. Lalu terdengar dering telepon. Ketika aku angkat, terdengar suara laki-laki berkata, "Sepertinya kau lupa menutup jendela." Aku berpikir itu hanya orang iseng, tapi dia terus menelponku bahkan lebih dari 3 kali. Aku sangat ketakutan, mengingat aku hanya sendiri di rumah. Lalu aku menelpon polisi. Polisi itu memberiku arahan, jika dia menelpon lagi, aku harus tetap mengangkatnya. Itu akan memberi waktu polisi untuk melacaknya. Orang itu mengulang kalimat tadi lagi. Aku menutup telepon dan berbicara kembali dengan operator dari polisi. Lalu aku terkejut ketika polisi itu berteriak, "Keluar sekarang. Telepon itu berasal dari rumahmu dari lantai atas." Aku selalu berharap suamiku yang memegang tanganku di saat terakhirku. Itu benar-benar terjadi. Suamiku yang memegang tanganku, tapi aku tak menyangka dengan tangan satunya yang memegang pisau. Sekitar tahun 2015, ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini tuh ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada 1 orang cewek. Pada saat itu mereka tuh mau naik Gunung Sumbing. Akhirnya mereka berangkatlah dari Jakarta ke Wonosobo. Mereka sampai di pos 2 Gatakan sekitar jam 7 malam. Mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Faiz, leadernya mereka, bilang buat siap-siap buka 3 tenda. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 posisi tendanya. Perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Nina yang setenda sama 2 temen cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh nggak bisa tidur karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus, walaupun nggak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tuh tiba-tiba ngomong, "Bau amis banget deh." Nina sama Rangga tuh nyautin, "Iya bener Dit, bau amis, nyengat banget ya." Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya meleklah satu-satu, dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata terus kayak mau ngomong, Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata Muhibi, mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran. Karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu. Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing mereka turun ke bawah. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar. Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ gak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, "Hai." Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Nah Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh beneran penasaran mau ngeliat nenek ini tuh ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliatin neneknya tuh pakai ekor mata.
Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua. Oh shit. Lanjut, cerita Siti dan Markona terjebak di kamar mandi pesantren. Otomatis mereka berdua nggak bisa ikut perpulangan ya, karena orang tuanya nggak nemuin mereka dan nggak ada yang nolongin mereka. Liburan semester genap di pesantren itu kan lumayan lama, jadi sekitar 2 bulanan mereka di kamar mandi nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah kalau haus, mereka minum air keran. Terus kalau lapar mereka gerogotin baju mereka. Ada di mana waktu si Siti bilang ke si Markona, "Marco, kayaknya kelingking kamu enak deh." Terus kata si Marco kayak gini, "Iya, kayaknya kelingking kamu juga enak." Akhirnya mereka saling makan jari kelingking mereka. Ini kayak tukeran gitu. Sumpah sih. Kalian tahu kan endingnya gimana? Nya pesantren itu masuk lagi kan. Tepat pas hari kelima kedatangan santri, ada tukang bangunan yang lagi cek-cek gitulah, gimana sih, kayak takut ada yang rusak lah, apalah kalau sehabis liburan tuh. Mereka ditemuin sudah tidak bernyawa. Sumpah sih semua santri di situ takut, kaget. Akhirnya pihak pondok mutusin buat satu gedung itu dirobohin. Pihak pondok nggak lupa juga dong buat ngehubungin orang tua mereka. Oh ya guys, karena dari awal aku udah bilang kalau ini tuh banyak versinya ceritanya, jadi jangan aneh ya kalau misalnya ada teman kalian yang di pondok terus nyeritain kayak gini tuh tapi versinya beda. Thanks for watching guys, bye. Ya satu lagi, nggak usah sok nerka-nerka ini tuh pondok di mana gitu yang kejadian kayak gini. Bye.